Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tak lupa saya panjatkan puji dan syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmat, baik itu nikmat kesehatan, sehingga saya masih diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja ekonomi makro saya sebagai final mata kuliah ekonomi makro. Kedua, tak lupa saya aturkan salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ialah sang revolusioner sejati, ialah sang pembawa perubahan dari zaman jahil, zaman kegelapan sampai zaman terang benderang seperti saat ini. Adapun tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi final mata kuliah dari ekonomi makro. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Taslim. Saya dari kelas manajemen B angkatan 2019. Saya di sini akan menjelaskan tentang penawaran uang dan harga menurut pandangan klasik. Dalam penawaran uang dan harga terdapat sebuah dalil yang menyatakan bahwa perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan yang sama presentasinya dengan tingkat harga tersebut. Kemudian kenaikan penawaran uang akan menaikkan harga pada tingkat yang sama, dan penurunan penawaran uang juga akan menurunkan harga pada tingkat yang sama. Baik, selanjutnya yaitu penawaran uang dan harga pada pandangan klasik. Penawaran uang dan harga ini atau teori ini terbagi menjadi dua. Teori yang pertama yaitu teori kuantitas atau yang biasa disebut dengan quantity theory of money. Yang kedua adalah teori sisa tunai atau cash balance theory. Baik, langsung saja yang pertama saya akan menjelaskan tentang teori kuantitas. Teori kuantitas atau biasa yang disebut dengan quantity theory of money adalah suatu perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan yang sama tingkatnya ke atas harga-harga, dan kemudian perubahan kedua variabel tersebut arahnya adalah sama. Maksud dari sini adalah apabila penawaran uang tersebut bertambah sebanyak 5%, maka harga tersebut juga akan mengikuti dari penambahan tersebut, yakni bertambah sebanyak 5%. Begitu pula dengan sebaliknya. Apabila penawaran uang tersebut berkurang sebanyak 5%, maka otomatis harga-harga juga pun akan mengikuti, yaitu berkurang sebanyak 5%. Selanjutnya adalah dalam teori kuantitas ada yang dikenal dengan persamaan pertukaran. Teori kuantitas uang biasanya diterangkan dengan menggunakan persamaan pertukaran. Adapun persamaan tersebut dinyatakan sebagai berikut. MV sama dengan PT, di mana M adalah merupakan penawaran uang, V adalah kelajuan peredaran uang, dan P adalah tingkat harga, sedangkan T di sini adalah jumlah barang atau jasa yang diproduksikan dalam satu tahun tertentu. Menurut Irving Fisher, V ini ditentukan oleh kebiasaan pembayaran gaji. Kemudian poin yang kedua menurut Irving Fisher adalah M itu sama dengan P. Jadi perubahan pada penawaran uang itu akan mempengaruhi tingkat harga. Baik, selanjutnya adalah asumsi pandangan teori kuantitas. Dalam asumsi pandangan teori kuantitas ini terbagi menjadi dua asumsi. Asumsi pertama yaitu laju peredaran uang tersebut itu bersifat tetap. Kemudian asumsi yang kedua yaitu kesempatan kerja penuh selalu tercapai dalam siklus ekonomi. Baik, langsung saja ke asumsi pertama. Dalam asumsi pertama yaitu laju peredaran uang bersifat tetap. Nah, menurut ahli ekonomi klasik bahwa kecepatan atau kelajuan peredaran uang itu adalah bersifat tetap. Ini dikarenakan bahwa jumlah uang beredar dan pertambahannya uang tersebut tidak akan mempunyai pengaruh yang penting atas kelajuan dari peredaran uang ini. Selain itu juga menurut ahli-ahli ekonomi klasik, kelajuan peredaran uang ini bergantung kepada beberapa faktor teknikal lainnya. Yang pertama itu adalah seperti sistem pembayaran gaji. Yang kedua adalah ciri-ciri kegiatan perdagangan.
Yang ketiga adalah efisiensi sistem pengangkutan, dan yang terakhir adalah kepadatan penduduk. Kemudian kita selanjutnya akan menjelaskan tentang asumsi kedua. Asumsi kedua ini berbunyi, kesempatan kerja penuh selalu tercapai dalam siklus ekonomi. Oleh karena itu, jumlah barang-barang adalah tetap dan tidak itu dapat oleh karena itu, jumlah barang-barang adalah tetap dan tidak dapat ditambah. Di samping itu juga, penawaran tidak akan pernah kurang dari produksi barang pada kesempatan kerja penuh. Maka dari itu, terdapat suatu rumusan yang menjelaskan bahwa setiap barang yang dikeluarkan yang akan dibeli oleh masyarakat. Maka untuk memaksimumkan keuntungan, mereka akan selalu memproduksi barang pada tingkat kesempatan kerja penuh. Selain itu juga ini berarti bahwa T adalah tetap jumlahnya, ia tidak akan bertambah maupun berkurang. Selanjutnya saya akan membahas tentang teori sisa tunai. Teori sisa tunai ini dipelopori oleh Alfred Marshall. Dalam teori sisa tunai ini ada beberapa poin. Poin pertama yaitu menekankan pada tujuan masyarakat untuk meminta uang atau membutuhkan uang, dan bagaimana faktor ini menentukan jumlah uang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Poin yang kedua adalah tinggi rendahnya nilai uang bergantung kepada jumlah uang yang disimpan masyarakat sebagai persediaannya. Kemudian poin ketiga adalah persediaan masyarakat sangat bergantung kepada jumlah pendapatan yang diterima dan tingkat suku bunga yang berlaku. Selanjutnya adalah adapun dalam persamaan matematika, teori sisa tunai ini dapat dituliskan adalah, kita bisa melihat pada slide ini bahwa M sama dengan K kali P kali Y, di mana M ini merupakan uang atau money atau jumlah uang yang beredar, dan kedua adalah K atau koefisien atau kebutuhan masyarakat, dan yang P ini adalah price atau tingkat harga umum, dan Y adalah income atau pendapatan dari masyarakat. Jadi di sini dapat ditarik kesimpulan adalah, jadi jumlah uang yang akan dipegang oleh masyarakat dianggap sebagai persediaan kas yang sebanding dengan pendapatan yang diterima oleh masyarakat tersebut. Baik, adapun kesimpulannya yaitu, jadi dapat disimpulkan bahwa nilai uang akan ditentukan oleh jumlah peredaran uang itu sendiri. Peredaran uang akan bergantung kepada corak kebiasaan masyarakat dalam memegang uang tunai. Semakin besar bagian dari pendapatan masyarakat yang disimpan, maka semakin lambat kecepatan laju dari peredaran uang tersebut. Begitupun dengan sebaliknya, jika semakin dekat kebiasaan masyarakat untuk memegang uang, maka semakin cepat laju dari peredaran uang tersebut. Baik, mungkin sekian dari saya. Apabila saya membuat kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.